قل يا عظيم أنت العظيم قد هم عظيم وكل هاب من همنا. Dan nikmat yang Allah kasih itu sesungguhnya untuk dilakukan beribadah pada Allah, bukan untuk yang lain sudah, tapi untuk ibadah. Ya. Siapa yang memberikan karunia kepada kita? Siapa yang memberikan sehat kepada kita? Kalau bukan Allah. Allah memberikan semua itu tujuannya adalah untuk dipakai ibadah. Dipakai ibadah. Kalau manusia diberi karunia itu dari pakai ibadah, ya Allah, sama seperti antum. Misalnya antum tuh gak punya kerjaan, ya, lalu kemudian ada orang yang memberi kerjaan sama antum, nih saya kasih motor, antum manfaatin biar antum bisa ngojek, cari nafkah buat anak istri antum, ya. Tuh. Dikasih motornya sama orang itu sebabnya untuk mencari nafkah. Dan tiba-tiba antum selewengkan motor itu, ya, misalnya bukan dipakai ojek, dipakai apa? Ya buat apa, main ini, main segala macam lah. Pokoknya gak menghasilkan uang, ya kan? Motor itu dibuat boya-boya lah gitu ya. Marah ya gak sih? Marah, ya gak sih? Karunia tadi yang kasih pinjaman motor tadi sama, Allah udah bukan. Sehat kamu, ku berikan kata Allah, untuk apa? Untuk dipakai ibadah. Kesempatan kamu ku kasih untuk dipakai ibadah. Ya, umurmu dipanjangkan untuk ibadah. Itu semua karunia yang kasih Allah. Tapi disalahgunakan oleh hamba-hamba yang olehkan itu, hamba-hamba yang celaka. Nah, wallahu ta'ala wal mutafaddil bi jami'i dzalik bi ba'dil jud wal karam. Dan Allah lah Dia al-mutafaddil yang memberikan karunia. Allah yang memberikan karunia bi jami'i dzalik kepada semua hal yang demikian itu, artinya dalam kehidupan kita ini semua yang ngasih karunia itu Allah. Karena sebab apa? Bi ba'dil jud, semata-mata dengan kemurahan Allah. Allah begitu murahnya, begitu apa? Dermawannya kepada kita, wal karam, dan kemuliaan. Jadi kalau Allah memberikan karunia kepada kita, memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, itu lantaran Allah itu murah, Allah itu dermawan. Jangan dibilang murah kaitannya dengan pakaian, ya. Dermawan maksudnya. Allah itu teramat dermawan kepada hamba-hambanya. Wal karam, dan juga Allah mulia. Sampai dipertanyakan tentang kebaikan selama ini yang diberikan Allah kepada kita, ditanyakan. Fakam min khairin qad asadaru ilaika. Berapa banyak dari kebaikan yang sungguh Allah sudah berikan kepada kamu? Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kasih? Dan bisa kayak itu. Kebaikan Allah memberi nikmat mata, kebaikan Allah memberi nikmat telinga, kebaikan Allah memberikan nikmat lisan, kebaikan Allah memberikan nikmat kaki, nikmat macam-macam. Berapa banyak dari kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kami. Wa kam min ni'matin qad an'ama biha 'alaik, dan berapa banyak pula katanya dari kenikmatan yang sungguh telah Allah anugerahkan kepada kami. Bisa kan gitu? Bisa kan? Tadi saya itu sampai ditantang dalam Quran itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kamu gak bakal bisa hitung. Karena saking banyaknya itu. Nikmat yang begitu banyak dikasih oleh Allah, Allah gak perhitungan, Allah gak hitung-hitung, Allah gak minta bayaran, Allah gak minta macam-macam, cuma minta ibadah doang.
Dan itu semua buat mengembalikan kenikmatan untuk kamu, bukan untuk Allah. Kalau sekiranya Allah ini ya mengayakan kamu semua, memberikan kekayaan semua, Allah gak akan pernah rugi. Artinya Allah gak akan pernah bisa diberi kebahagiaan dari kekayaan kamu. Dan Allah gak akan pernah miskin ketika semua makhluknya dikasih kaya. Dan itu bisa. Jika Allah ingin memiskinkan kamu semua, bisa. Dan Allah gak akan pernah bergoyang kekayaan. Tapi semua itu tidak dilakukan oleh Allah. Kamu tetap diberikan karunia oleh Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Yang artinya di sini Allah ingin memberikan keseimbangan kehidupan di antara kalian. Yang kaya, kalau dia beriman mesti sadar bahwa di balik kekayaanmu ada hak-hak mereka. Begitu maksudnya. Ya, kudu kau transfer mereka, kau delegasikan harta karena berkat ada mereka kau bisa kaya. Kalau nggak ada orang miskin, kau bisa nggak disebut kaya? Bisa nggak? Dipasang-pasangnya nama Allah. Ada kemudahan, ada kesulitan, dipasangkan semua. Dan itu semua memberikan pengaruh bagi orang-orang yang beriman selalu memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah beri. Bahkan orang beriman itu banyak malunya sudah dari Allah, banyak malunya gitu. Ya, banyak malu kepada Allah, ya Allah, nikmat sehat yang begitu banyaknya kau berikan kepada aku, namun rasanya ibadahku masih sedikit banget. Nikmat mata yang begitu banyak kau berikan kepada aku, rasanya banyak nikmat mata yang telah kau gunakan pada hal yang kau larang dan hal yang kau berikan. Dia malu. Itu orang beriman. Jadi banyak malu, Pak, banyak malu. Jadi berpikir terus dengan nikmat yang banyak dikasih Allah. Dan Allah gak pernah hitung itu apa yang kamu berikan tadi. Kalau kamu mengerti tentang itu semua, maka kamu akan selalu dekat dengan yang mempunyai nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang memberi itu semua? Bahwa sayyiduka wa maulaka. Dia itu adalah Tuhanmu dan Tuhanmu. Maksudnya begitu. Jadi Tuhan yang dimaksudnya sayyid itu artinya saudara jangan diartikan bahwa Allah sebagai apa namanya Tuhan seperti manusia, bukan. Itu sebagai majas saja. Jadi karena kita ini seperti apa ya istilahnya budak lah gitu ya, hamba. Jadi Tuhannya ya Allah gitu. Jadi itu majas saja, jadi bilang Allah itu sebagai Tuhan seperti manusia, bukan itu maksudnya. Nah, dia adalah Tuhanmu yang memberikan semua kepada kamu, maulaka, dan juga sebagai Tuhan. Maula itu artinya Tuhan, ya, maulaka Tuhan. Siapa dia yang disebut maulaka, disebut sayyiduka? Alladzi khalaqaka wa hadaka. Dan dialah yang telah menciptakan kamu dan telah memberi petunjuk kepada kamu. Walladzi lahu mamatuka wa mahyaka. Dan dia pula yang mematikan kamu serta menghidupkan kamu. Siapa dia? Allah Rabbul Jalil. Tak cukup sampai di situ. Walladzi at'amaka wa saqaka. Dan dia pula Allah yang telah memberi kamu makan dan telah memberi kamu minum. Jadi kalau kita ini bisa makan, bisa minum, hakikatnya yang beri siapa? Allah. Bukan kita, tapi Allah. Yang bisa memberi makan kita, minum kita. Jadi gak ada boleh manusia sombong. Ada manusia yang sombong. Yang mau sombong juga harusnya siapa? Allah. Bukan kita. Orang Allah yang kasih makan kamu, Allah yang kasih minum kamu, ya, Allah yang kasih minum dan makan kamu, bukan kamu, bukan. Tapi Allah yang memberikan semua itu. Wa kafaka wa rabbaka. Dan Allah yang mencukupkan kamu. Wa rabbaka. Dan yang telah mengurus kamu. Diurus kita Allah, dipelihara sama Allah, dicukupkan, diurus itu Allah. Belum cukup sampai di situ.
wa askanaka, dan Allah telah menempatkan tempat tinggal, menempatkan kamu di dunia ini. Allah tempatkan yang nanti kamu pun akan kembali kepada Allah dengan kembali yang sesungguhnya melalui kematian kalian masing-masing. Waskanaka, Allah tempatkan kamu di dunia, maka berbaik-baiklah kamu di dunia. Kalau kamu ingin jadi orang bahagia, berbaik-baiklah kamu di dunia sebagaimana aku tempatkan kamu di dunia untuk menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang jahat, bukan menjadi orang yang durhaka. Yang kalau kamu hidup di dunia, ya, tujuan adalah ibadah dan ibadah. Bukan kamu ada di dunia itu kerja ribut mulu. Ada orang yang di dunia ribut mulu kerjanya, berantem mulu kerjanya, ada yang gitu. Dengki mulu orang, ada yang gitu. Riba mulu orang, ada yang gitu. Itu bukan orang. Karena Allah menempatkan manusia-manusia yang hidupnya selalu digunakan untuk ibadah, untuk berbuat baik. Jadi kalau ada manusia ditempatkan Allah di dunia, kerjaannya ribut, kerjaannya dengki dengan orang, kerjaannya syirik dengan orang, kerjaannya hasut dengan orang, kerjaannya gibah orang lain, maka itu orang bukan dimaksud Allah. Itu orang bukan dimaksud Allah, berarti itu keluar daripada tujuan Allah menciptakan dia. Udah ditempatin nama Allah, tuh kamu rumah di sini, tempat tinggalmu di sini, kan gitu. Ya. Sakana kita itu tempat kita di dalam bahasa itu air tersebut di mana kamu tinggal. Ya, dia bilang di pertukangan, ya, di Korea di pertukangan, di kampung pertukangan, ya. Di jalan apa kau tinggal di pertukangan? Di Palmohai, misalnya, seterusnya pertanyaan gitu ya. Ya kalau antum ditanya, air tersebut di mana kamu tinggal? Di pertukangan, belum tepat. Air tersebut di Bandung, di mana kamu tinggal? Di Bandung. Di mana kamu tinggal? Di Jakarta, belum tepat. Yang tepat di mana dia? Air tersebut taskun bil qabri. Aku akan tinggal di kuburan. Itu yang tepat, supaya kamu pikir seberapapun tempatmu, dimanapun tempatmu, kamu nanti bakal bertempat di kuburan. Jadi kalau ditanya orang, di mana kamu tinggal? Jawab, di kubri. Jawab. Nah, cakep tuh jawaban. Jadi kalau ditanya orang begitu jawabnya, ya jangan dibilang di pertukangan, jangan di kuburan. Gitu. Dia orang mikir tuh, pada kuburan iya, jadi bakal tinggal Solo. Begitu dia mikir seperti Ibrahim bin Adham ditanya begitu. Qul ya